Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, umur yang panjang. Itu adalah yang harus kita syukuri. Ya, kalau menengok saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sudah berarti sudah tidak bisa menambah sampai di situ amalnya. Oleh karena itu kita syukuri berarti Allah masih memberikan kesempatan ya, kesempatan untuk kita semuanya, yaitu memohon ampun, membaca istighfar, taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bersyukur ya, bahwa Allah masih memberikan kesempatan untuk mencari, menambah, memperbanyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak besok. Karena kalau sudah meninggal itu semuanya adalah sudah putus. Berarti kita ini adalah masih diberikan kesempatan untuk beramal, untuk beribadah, untuk mencari bekal besok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka ayo kita perbanyak ya amal-amal kita agar besok mendapatkan amal yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo membaca satu sholawat ya. Baca satu sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka alat darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat il hayati wa ba'dal mamat. Ini adalah sholawat munjiat ya, yang biasa kita baca pada tahiyat akhir itu. Oh, kepada tahiyat akhir ya. Pada itu sholawat Ibrahimiyah ya. Kalau sholawat ini adalah kita baca sesudah sholat, biasanya doa. Waktu imam itu berdoa adalah ada sholawat munjiat ini. Ya, sholawat ini kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mengharapkan ya, semoga besok kelak ya di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya dan di dunia mendapatkan keberkahan. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian orang yang membaca sholawat ini, hadis Rasulullah menerangkan, man sholla alayya sallallahu alaihi biya asrol. Siapa yang membaca sholawat satu kali kepadaku, kata Rasulullah, itu adalah dibalas oleh Allah 10 rahmat. Subhanallah, alhamdulillah. Yang memang membaca sholawat ini pahalanya adalah berlipat ganda. Satu kali sholawat yaitu mendapatkan 10 rahmat, mendapatkan 10 diampuni kesalahan kita, diangkat 10 derajat kita, dibukakan 70 pintu rezeki. Karena sholawat ini berbeda dengan amal yang lain ya. Ini kita ulang-ulang terus ya agar kita semangat bersholawat. Ya, berbeda dengan amal yang lain. Kalau amal yang lain ini Allah beserta malaikat pun tidak ikut menjalaninya. Tetapi kalau yang sholawat ini dalam Al-Quran diterangkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, bersalamlah dengan Rasulullah.
Nah, ini orang-orang yang beriman memang yang dipanggil ya. Karena kalau yang protes, itu bid'ah, itu tidak dipanggil untuk bersolawat ya. Karena yang dipanggil itu orang yang beriman ya. Ada orang yang menjelek-jelekan sholawat, bagaimana sholawat kok malah niatnya untuk, mohon rezeki itu tidak boleh. Itu orang-orang yang tidak dipanggil untuk untuk membaca sholawat. Kalau orang-orang yang beriman ya enggak, ya, itu. Itu adalah kehebatannya membaca membaca sholawat. Baiklah kita lanjutkan. Kali ini saya akan mengkisahkan kembali testimoni dari Heri Saputra. Namun sebelumnya sahabat-sahabat semuanya, saya doakan yang sudah mendukung channel ini, ya semoga sehat walafiat, panjang umurnya, dimudahkan rezekinya, dan apabila masih punya hutang ya, yang punya hutang semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki sehingga mudah membayar hutangnya, lunas tidak punya hutang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat-sahabat sambil nonton ya, ini doa-doanya silahkan ditulis di kolom komen di bawah ini. Insya Allah doa-doanya itu diaminkan oleh orang banyak. Lain dengan yang di WA saya, kalau yang di WA itu saya sendiri yang mengaminkan. Tetapi kalau yang di kolom komen ini, yang menengok video ini kadang ribuan orang. Yang menengok semoga mengaminkan ya. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa sebelum doa, ya ini ada hadisnya ya. Itu adalah membaca sholawat. Karena doa itu tidak langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada hijabnya. Hijab yang bisa menembus itu adalah hanya lafal sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Maka berdoa itu pun ada aturannya seperti itu ya. Pertama adalah hamdalah, memuji Allah, terus sholawat, kemudian baru doa. Silahkan ditulis sebanyak-banyaknya ya. Semoga hajat kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kita lanjutkan ya testimoni dari Heri Saputra. Heri Saputra ini seorang pengusaha ya. Ini tidak kami bacakan ya, karena kalau dibacakan HP-nya kan 2, ini kebetulan 1 untuk syuting saja. Heri Saputra ini adalah pengusaha yang dimana bisa dikatakan usahanya itu bangkrut, akhirnya ninggali utang. Punya hutang kurang lebih 200 juta. Ya, ya namanya orang usaha, hutang ya tetap hutang, ya tetap harus dibayar. Hutangnya diceritakan yang sebanyak 200 juta ini ada yang dari perorangan, ada dari bank dan lain sebagainya. Sehingga tiap hari itu yang ada itu tagihan-tagihan dan tagihan. Sedih rasanya diceritakan itu. Akhirnya Heri ini melamar kerjaan. Orang kan kadang berprinsip ya, kalau tidak kerja tidak dapat duit, kalau tidak kerja tidak makan. Itu sebetulnya salah ya. Sebetulnya salah. Banyak orang yang kerjanya dan tidak kerja itu dapat duit ya juga banyak. Nah, jadi jangan sirik malah kalau tidak kerja tidak makan, itu salah. Jadi Heri ini melamar beberapa perusahaan lewat online maupun melamar yang langsung offline, semuanya tidak ada yang diterima. Semuanya tidak ada yang menerima. Setelah dia membuka-buka internet, membuka-buka YouTube, asalnya dia itu membaca-baca keajaiban sholawat, kan banyak keajaiban sholawat ini. Dia tidak percaya, nggak mungkin sholawat kok memudahkan rezeki, itu dia nggak percaya. Tetapi setelah dia nengok-nengok, akhirnya tertarik, dia adalah akhirnya coba-coba. Nah, mencoba dia adalah membaca sholawat. Sholawat Jibril dibaca. Setelah sholawat Jibril dibaca, dia adalah memakai target, yaitu memakai tasbih digital ini.
Ya karena kalau tidak ada target kan sekata dia kan sedapatnya, maka dia ditarget ya 10.000 sampai 15.000 per harinya. Kemudian akhirnya yaitu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada mengamalkan istighfar. Nah, semakin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hikmahnya, manfaatnya setelah dia keajaibannya, keberkahannya setelah dia mengamalkan sholawat, dia malah timbul semakin dekat dengan Allah. Ya, dia ibadahnya ya rajin, sholatnya dan lain sebagainya dia semakin rajin. Kemudian dia juga akhirnya sholat malam, sholat tahajud, kemudian sholat subuh. Sholat subuh ini yang paling berat itu sholat subuh. Dia alhamdulillah katanya dengan mendawamkan sholawat Jibril itu, keberkahan dari sholawat itu, istighfar akhirnya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dia bisa sholat subuh. Sholat subuh ini adalah luar biasa ya. Maka ada yang hadis yang menerangkannya. Sholat sunat sebelum subuh ini lebih utama dibanding dunia dan isinya. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dibanding apa itu. Jadi luar biasa akhirnya dia sholat subuh. Selain itu taunya dibimbing oleh Allah, dijumpakan oleh Allah orang yang punya usaha. Orang itu adalah mempercaya, dia adalah mengajak, Heri Saputra ini diajak yaitu usaha. Dia bilang tidak bisa usaha, dia bilang tidak punya modal, dimodali. Dan dia bilang tidak bisa yang usaha itu dikasih karyawan. Jadi 1,5 bulan usahanya itu berjalan, yang memegang uang adalah banyak sekali, maka hutangnya yang 200 juta itu alhamdulillah bisa lunas. Kok ada orang percaya tanpa apa-apa? Itu kalau tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak. Nah, itu ya itu keberkahan membaca sholawat, keberkahan dia apa itu beribadah dengan baca sholawat itu ibadahnya semakin semakin kuat. Sekarang adalah usahanya semakin maju. Demikian ya kisah keberkahan Heri Saputra yang membaca sholawat akhirnya dibimbing oleh Allah membaca istighfar dan juga sholat malam, sholat tahajud dan juga sholat subuh tiap hari istiqomah. Ya, semoga dengan kisah ini membawa inspirasi, membawa motivasi kepada kita semuanya bahwa yang menyebabkan apa itu keberhasilan itu bukan secara akal saja ya. Memang namanya keberkahan, keajaiban itu kadang tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal, namun orang sekarang itu kan akalnya yang digunakan. Kalau Heri Saputra ini sudah ketemu Allah dulu. Bahkan dia cerita kalau AC mati saja itu dia Allah dulu. Ya Allah, AC saya rusak, baru dibawa ke tempat servisnya. Setelah sampai ke tempat servis tahunya tidak rusak. Jadi Allah dulu baru usaha. Demikian semoga berguna, bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya saya pribadi ya, dan umumnya kepada sahabat-sahabat semuanya ya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.